Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel Lokadil Institute, channel berbagi ilmu informasi terkait peternakan dan kesehatan hewan. Semoga channel ini bermanfaat bagi petani, peternak, dan juga masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam sehat. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga kuota untuk berjumpa lagi di channel Lokadil Institute. Channel berbagi ilmu, informasi dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak. Nah, saat ini kita sedang berada di salah satu gudang, di mana gudang ini biasanya tempat bongkar muat barang, di mana barang itu biasanya ada telur, ada pakan, ada juga bahan makanan yang lain yang akan dikirim ke Kepulauan Riau. Tadi juga barusan saya baru melakukan pemeriksaan terhadap telur ayam yang akan dikirim ke Kepulauan Riau. Beberapa waktu yang lalu sering sekali teman-teman menanyakan kepada saya bagaimana cara mengirim kambing domba dari Sumatera Utara atau dari daerah lain ke Pulau Jawa. Nah, banyak yang komentar-komentar yang katanya susah, katanya main. Nah, di video kali ini kita akan membahas. Nah, sebelum kita mulai, pastikan Sobat Lokadil yang menonton video ini sudah subscribe channel Lokadil. Pengiriman kambing dan domba, termasuk pengiriman hewan ternak hewan hidup yang dilalu lintaskan dari dan menuju Pulau Jawa. Nah, di zaman PMK ini, zaman merebaknya PMK ini ada aturan khusus yang amanatkan untuk dipatuhi dalam hal lalu lintas ini. Nah, aturan itu adalah namanya SE8 Satgas PMK atau Surat Edaran Nomor 8 Satuan Tugas Penyakit Mulut. Nah, SE8 ini isinya mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal lalu lintas hewan ternak ataupun produk hewan. Nah, khususnya ini hewan ataupun produk yang rentan terhadap PMK. Nah, kembali lagi kita bahas. Katanya susah mengirim kambing dan domba ke Pulau Jawa. Nah, kalau menurut saya, kalau kita baca peraturan ini, SE8 ini sebenarnya tidak susah juga, mudah sebenarnya. Nah, mudah, cuman kita harus memenuhi aturan-aturannya, peraturan dokumennya. Nah, peraturan dokumen ini kita bagi menjadi dua kategori. Nah, yang pertama dari daerah asalnya dan juga dari daerah tujuannya. Nah, yang pertama kita bahas dari daerah tujuannya dulu. Nah, syarat yang pertama dari daerah tujuan adalah kita harus memiliki
surat rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan. Nah, misalnya kita mau kirim kambing domba ke Bogor. Nah, syarat pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya surat rekomendasi pemasukan dari daerah tersebut, dari kota dari Bogor tersebut. Nah, surat ini membuktikan atau menyatakan bahwa daerah tersebut ataupun dinas daerah tersebut bersedia untuk dimasuki hewan ternak yang dimaksud. Nah, itu syarat yang pertama dari daerah tujuan. Nah, kemudian dari daerah asal. Daerah asal ada 3 surat. Nah, yang pertama SKKH, kemudian hasil laboratorium, dan juga surat terkait karantina. Nah, yang pertama SKKH. SKKH adalah surat keterangan kesehatan hewan. Ini biasanya dikeluarkan oleh dinas yang membidangi peternakan di daerah kabupaten kota setempat. Surat ini menyatakan bahwa hewan ternak tersebut sudah diperiksa dan sudah dinyatakan sehat oleh dokter hewan ataupun pejabat otoritas veteriner setempat. Kemudian hasil laboratorium. Hasil laboratorium itu di laboratorium yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, hasil labnya yaitu hasil laboratorium pengujian virus PMK dengan metode ELISA. Nah, kemudian yang ketiga adalah surat keterangan terkait karantina. Nah, surat terkait karantina ini surat yang menyatakan bahwa ternak yang akan dikirim tersebut sudah melewati masa karantina sebanyak 14 hari. Nah, ini dia sobat tadi persyaratannya. Nah, kemudian terkait zona merah, zona kuning, zona putih, zona hijau. Nah, itu kalau daerah asalnya zona hijau, itu hewan ataupun produk tersebut bisa dikirim ke daerah mana saja. Catatannya kita di sini misalnya kita Sumatera Utara, kita udah masuk zona merah. Jadi kita bisa kirim kemana aja. Kita hanya bisa kirim ke bersama zona merah, dan itu pun dengan harus ada persyaratan yang disebutkan tadi. Nah, gimana sobat Dokadi? Kalau belum jelas ataupun kalau masih ada pertanyaan, silahkan kirim di kolom komentar. Nah, atau bisa lebih lanjut lagi membaca aturan terkait lalu lintas kota ini, yaitu saat ini berlaku SE8 Satgas karantina. Ini hari ini tanggal 12 ya. Oh iya, hari ini tanggal 11 Januari 2023 masih berlaku SE8 Satgas PMK. Nah, demikian. Terima kasih Sobat Dokadil atas perhatiannya. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like. Jika ada pertanyaan ataupun masih bingung, silahkan kirim di kolom komentar. Dan Sobat Dokadil yang nonton video ini, pastikan sudah subscribe channel Dokadil, channel berbagi ilmu, informasi dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel Dokadil Institute, channel berbagi ilmu informasi terkait peternakan dan kesehatan hewan. Semoga channel ini bermanfaat bagi petani, peternak, dan juga masyarakat Indonesia.